Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'in fajr. Amma ba'du. Sahabat imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada di 10 hari ataupun 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini, yang diantara sunnah yang sangat muakkad ya, atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW adalah beriktikaf. Oleh karena itu saya mengajak sahabat-sahabat sekalian, mari kita memahami hukum-hukum dan tata cara iktikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Iktikaf secara bahasa, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk berniat ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan merenungi betapa tujuan utama kita hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Nabi SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau biasa bertahannuts ataupun beribadah di Gua Hira ya, dalam beberapa malam. Barangkali esensi ataupun inti dari kegiatan ataupun aktivitas Nabi bertahannuts di Gua Hira itu mirip-mirip dengan iktikaf kita ya di bulan Ramadan. Dalam 1 tahun hanya 10 malam saja yang dianjurkan ya di bulan Ramadan ini. Apa saja hukum-hukum iktikaf? Yang pertama, iktikaf itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa dia adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah. Dan iktikaf ini boleh dilakukan di Ramadan yang memang sunnah atau bahkan di luar Ramadan ya. Boleh bermalam di masjid ya, boleh tidak juga, boleh lama, boleh sebentar ya. Yang penting masuk masjid, niat iktikaf, kemudian beribadah. Kemudian iktikaf ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Jadi Nabi SAW itu sejak difardukan saum Ramadan sampai beliau wafat, beliau senantiasa iktikaf ya di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan dan tidak pernah meninggalkannya. Beliau mengajak sahabat yang lain, begitu pula istri-istrinya. Bahkan diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa tahun Ramadan tahun terakhir Nabi itu iktikaf 20 malam, 20 hari. Bahkan Imam Az-Zuhri itu mengatakan, ajaban linnasi tarakul i'tikaf wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu syai'a wa yatrukuhu wa lam yatruk i'tikaf mundu dakhalal Madinah ila an mata. Ya, sungguh aneh manusia itu, kebanyakan kaum muslimin mereka meninggalkan i'tikaf. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak datang ke Madinah tidak pernah meninggalkan iktikaf Ramadan sampai beliau wafat. Jadi iktikaf ini sunnah yang sangat penting untuk kita lakukan, perlu kita ketahui. Kemudian kapan seorang yang iktikaf itu memulai iktikaf? Sunnahnya iktikaf 10 malam terakhir itu, orang yang beriktikaf atau kalau kita mau iktikaf itu dimulai menjelang maghrib hari ke-20 ya. Menjelang maghrib hari ke-20 sampai nanti maghrib hari terakhir Ramadan baru keluar dari masjid. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih baik orang yang iktikaf itu keluarnya itu
begitu selesai sholat subuh di hari Idul Fitri dan pergi untuk sholat Idul Fitri. Itu yang maksimalnya, ya, yang utamanya. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita tidak mampu ataupun belum bisa ya menunaikan atau melaksanakan iktikaf secara sempurna full 10 hari 24 jam sehari? Ya paling tidak kita tidak meninggalkan semuanya. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semua jangan ditinggalkan semua. Bagaimana ya kita kalau di waktu malam misalnya setelah tarawih kemudian kita iktikaf begitu sampai qiyamul lail, sampai sholat subuh baru pulang ke rumah, itu tidak masalah. Atau kita hanya mau beriktikaf di siang hari misalnya dari ba'da zuhur sampai waktu maghrib berbuka, itu silahkan. Jadi iktikaf itu bisa di malam hari, bisa di siang hari. Cuma kalau di malam hari barangkali kita bisa ikut berjamaah sholat tahajud. Kemudian yang berikutnya, iktikaf di bulan Ramadan, salah satu yang dikejar itu adalah Lailatul Qadar, ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ibadah di dalamnya. Ya, kalau kita ibadah baca Quran, kemudian qiyamul lail di malam itu, maka kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar dilipat gandakan dikali 1000 bulan, yang lebih baik daripada yang lebih kira-kira 80 tahun lebih, ya, 83 tahun. Namun meskipun Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapannya, Nabi SAW memberikan tanda bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, ya, di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari 10 malam terakhir Ramadan itu pun, ya, yang kemungkinan besar Lailatul Qadar, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW adalah malam-malam ganjil. Meskipun demikian, ya, Nabi tidak pernah iktikaf itu hanya malam ganjil. Nabi itu sunnahnya iktikaf, ya, 10 malam penuh, ya, demikian. Demikian barangkali hukum-hukum atau ditambahkan dengan yang membatalkan iktikaf itu apa? Yang membatalkan iktikaf itu kurang lebih ada 3, ya, yang utama. Yang pertama, seseorang yang ketika iktikaf di masjid dia keluar dengan seluruh badannya, ya, tanpa ada keperluan yang mendesak, ya, tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat, tiba-tiba keluar dari masjid, ya, maka itu batal iktikafnya. Kecuali kalau karena keperluan. Nabi ketika iktikaf pernah mengantarkan salah seorang istrinya pulang ke rumah, ya, tapi bukan berarti ketika batal itu kita lantas tidak iktikaf lagi. Nggak apa-apa kalau misalnya keluar, ya, kemudian masuk ke masjid niat iktikaf lagi. Kemudian iktikaf itu akan batal kalau seseorang itu berhubungan suami istri, ya. Tapi ini juga kan nggak mungkin, orang sedang di masjid kan, nggak mungkin berhubungan suami istri. Atau seseorang misalnya mengeluarkan mani secara sengaja. Kalau seorang yang iktikaf tidur di masjid kemudian misalnya dia mimpi basah, maka itu tidak membatalkan iktikaf, ya, hanya dia perlu segera untuk mandi janabah, mandi besar. Kemudian yang ketiga yang membatalkan iktikaf itu adalah seseorang yang murtad. Murtad di sini bukan berarti dia declare, dia mengatakan keluar dari Islam, tapi dia mengucapkan atau melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama. Apa? Misalnya naudzubillah dia menghina Allah Subhanahu wa taala, dia menghina Al-Qur'an, dia menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hal-hal lain yang membatalkan keimanan. Ada pertanyaan bagaimana dengan iktikaf perempuan? Ya, iktikaf perempuan sunnah iktikaf juga di masjid, ya.
Bagaimana kalau seorang perempuan itu keluar haid? Maka dia tidak boleh berada di masjid, ya, tidak boleh berada di masjid. Tetapi kalau misalnya haidnya sudah suci, maka dia bisa meneruskan iktikafnya. Begitu juga seseorang misalnya ketika iktikaf tiba-tiba pingsan, ya, orang pingsan itu kan tidak mukallaf, ya, maka ketika dia sadar lagi, maka dia bisa meneruskan kembali iktikafnya. Demikian kurang lebih hukum-hukum iktikaf dan hal-hal yang membatalkannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.